Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan saya Yuli Yuliani dalam pelaksanaan layanan bimbingan klasikal yang akan membahas mengenai mengatasi kecanduan game online. Pada kesempatan ini, materi yang akan disampaikan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pengertian kecanduan game online. Yang kedua, ciri-ciri kecanduan game online. Yang ketiga, dampak kecanduan game online. Yang keempat, mengatasi kecanduan game online. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu pengertian kecanduan game online. Apa sebenarnya kecanduan game online itu? Kecanduan game online merupakan salah satu jenis bentuk kecanduan yang disebabkan oleh teknologi internet atau yang lebih dikenal dengan Internet Addictive Disorder, bahwa internet dapat menyebabkan kecanduan. Salah satunya adalah computer game addiction atau berlebihan dalam bermain game. Hal ini disampaikan oleh Bayu pada tahun 2019. Kecanduan game online juga bisa diartikan sebagai gangguan mental yang dimasukkan ke dalam International Classification of Disease atau ICD. Hal ini ditandai dengan gangguan kontrol atas game dengan meningkatnya prioritas yang diberikan pada game lebih dari kegiatan lain. Perilaku tersebut terus dilanjutkan walaupun memberikan konsekuensi negatif pada dirinya. Hal ini dinyatakan oleh WHO pada tahun 2018. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kecanduan akan game online merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan kurangnya kontrol atas kebiasaan bermain game. Hal tersebut mengakibatkan dampak negatif dalam banyak aspek kehidupan seseorang, termasuk perawatan diri, hubungan sekolah, dan pekerjaan. Yang kedua, kita bahas mengenai ciri kecanduan game online. Yang pertama, hal ini yang mengutip dari American Psychiatry Association. Ada beberapa ciri yang harus diperhatikan dalam mengenali kecanduan game online. Di antaranya, yang pertama, preokupasi dengan game online. Ya, artinya sudah menjadi sebuah keinginan yang mendalam untuk terus setiap hari terikat dalam kegiatan game online sehingga lupa melakukan kegiatan yang lain karena lebih fokus pada kegiatan game online. Yang kedua, muncul gejala penarikan saat game diambil. Artinya seseorang yang kecanduan game online itu akan merasa tidak nyaman atau merasa terganggu pada saat terjadi penarikan ketika dia mengalami atau sedang mengerjakan game tersebut. Yang ketiga, selalu meminta toleransi. Artinya minta ditolerir walaupun kegiatan dia terbatas pada kegiatan game online, minta dianggap hal yang biasa saja oleh orang lain bahwa hal tersebut merupakan kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang bisa diterima oleh orang lain. Padahal kenyataannya nggak begitu karena akan sangat merugikan bagi orang tersebut. Yang keempat, akan kehilangan minat pada hobi. Kenapa bisa demikian? Karena akan lebih teralihkan pada kegiatan game online sehingga kegiatan-kegiatan lainnya akan terabaikan dengan begitunya. Yang kelima, akan terus bermain meski merasakan dampak negatif. Hal ini karena akan sudah terpola dalam sebuah pemikiran bahwa bermain game itu merupakan sebuah kebiasaan yang membuat nyaman, yang menjadi sebuah kebiasaan menetap dalam diri sehingga tidak teralihkan. Walaupun sudah tahu dampaknya akan tetap dilaksanakan karena itu memberikan kepuasan atau kenyamanan tersendiri bagi pemain game tersebut. Yang keenam, kehidupan pribadi jadi berantakan. Jelas ini akan terjadi karena orang tersebut akan lebih memfokuskan diri pada satu kegiatan saja, yaitu bermain game online tanpa memperhatikan kebutuhan
sendiri yang berkaitan dengan makan atau mungkin mandi, berpakaian dan sebagainya, ataupun berinteraksi dengan orang lain, atau juga melakukan belajar dan sebagainya, itu akan lebih terabaikan. Oke, selanjutnya dampak kecanduan game online. Dari segi kesehatan, kecanduan game online mengakibatkan kesehatan remaja menurun karena remaja yang kecanduan game online memiliki daya tahan tubuh yang lemah akibatnya kurang aktivitas fisik, kurang waktu tidur, dan sering terlambat makan. Kemudian aspek psikologis, mungkin akan banyak adegan game online yang memperlihatkan tindakan kekerasan sehingga itu akan terinternalisasi dalam diri sehingga berpengaruh terhadap perilaku. Kemudian juga berpengaruh terhadap konsentrasi atau daya pikir seseorang, baik itu seorang siswa ataupun di luar konteks siswa. Kemudian yang selanjutnya, aspek akademik. Siswa yang berada pada jenjang sekolah SMA banyak yang mengalami hal seperti ini dan menunjukkan indikasi siswa tersebut mengalami penurunan secara prestasi akademik dikarenakan tidak fokus untuk belajar dan lebih mengutamakan untuk bermain game online, sehingga kegiatan belajar di sekolah pun tidak terperhatikan dan anak tidak bisa memanage waktu untuk belajar. Selanjutnya aspek sosial. Dari aspek sosial akan sangat terlihat dampaknya karena biasanya gamer itu lebih asik dengan dunia gamenya sehingga mengurangi interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Akhirnya mungkin gamer ini akan termasuk orang yang terisolir karena jarangnya interaksi dengan orang lain. Kemudian dari aspek keuangan, yang namanya main game jelas akan membutuhkan kuota akan membutuhkan uang yang banyak dan biasa dilakukan game itu dalam jangka waktu yang berjam-jam atau relatif lama sehingga membutuhkan atau akan mengeluarkan uang yang cukup banyak. Yang keempat, kita akan coba membahas mengenai cara mengatasi kecanduan game online. Oke, yang pertama, batasi akses ke alat game dan waktu bermain. Anak-anak, remaja maupun orang dewasa tidak boleh menghabiskan waktu lebih dari 2 jam sehari untuk bermain game. Yang kedua, bangun rutinitas sehat. Misalnya, alihkan perhatian dengan aktivitas menyenangkan lainnya di siang hari. Bisa berinteraksi dengan orang lain, dengan teman, orang tua, dan sebagainya. Ataupun bermain ke tempat-tempat yang menyenangkan sebagai bentuk refreshing begitu. Atau mungkin juga bisa dengan mengerjakan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Yang ketiga, dapatkan bantuan profesional. Jika tingkat kecanduannya sudah sangat parah, maka akan lebih baik jika orang yang kecanduan tersebut menghubungi orang profesional yang bisa membantu mengatasi kebiasaan bermain game online. Apakah itu ke psikolog atau ke ahli yang memang bisa membantu orang tersebut. Demikian ini rujukan yang digunakan dalam penyampaian materi pada saat ini. Kemudian yang terakhir, ucapan terima kasih kepada semuanya yang sudah berkenan untuk mengkaji materi hari ini, mempelajari kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.